Salah satu hal penting yang perlu kita ketahui jika tinggal di negara asing adalah bagaimana sistem kesehatannya. Supaya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan kita dalam kondisi sakit, kita tahu apa yang harus kita lakukan dan bagaimana prosedurnya. Dan di video kali ini aku mau share 5 sistem kesehatan di Jerman yang perlu kalian ketahui. Informasi ini pastinya cocok untuk kalian yang akan dan ingin tinggal di Jerman, tapi juga untuk kalian yang ingin berkarir di bidang kesehatan di Jerman, contohnya mengikuti program G2G untuk menjadi perawat profesional di Jerman. Kalian tertarik? Ikutin terus video ini sampai akhir, dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari aku, dan jangan lupa subscribe supaya aku tambah semangat. Yang pertama, setiap orang yang tinggal di Jerman harus memiliki asuransi kesehatan. Jadi, pada dasarnya asuransi kesehatan di Jerman ada 2 kategori. Asuransi kesehatan milik pemerintah dan asuransi kesehatan milik swasta. Ada bermacam-macam kategori yang harus dipenuhi untuk menjadi member di masing-masing asuransi tersebut. Tapi jika diterangkan secara rinci maka ini agak terlalu complicated. Di sini aku mau jelaskan ke kalian, misalkan kalau kalian adalah karyawan biasa ataupun student ataupun berstatus efesiot, maka biasanya kalian adalah member dari asuransi milik pemerintah. Tapi untuk orang-orang yang memiliki pekerjaan misalkan seperti artis atau prominente, polisi, beamte atau pegawai negerinya di Jerman, biasanya mereka ini memiliki asuransi di swasta. Oleh karena itu bisa disimpulkan sekitar 90% masyarakat yang tinggal di Jerman adalah member dari asuransi milik negara dan 10%-nya member dari asuransi milik swasta. Di sini aku mau kasih contoh ke kalian salah satu asuransi kesehatan yang aku miliki. Aku adalah Mitglied atau member dari asuransi kesehatan milik negara yang namanya Techniker Krankenkasse. Jadi kalau kalian sudah terdaftar di salah satu asuransi kesehatan, maka kalian akan mendapatkan kartu asuransi seperti ini. Dengan demikian kalian bisa bebas pergi ke setiap pelayanan kesehatan yang ada di Jerman. Nama-nama asuransi lain dari milik pemerintah adalah misalnya AOK, Techniker Krankenkasse, IKK, UNBKK, dan masih banyak nama-nama lain yang mungkin bisa kalian lihat di internet. Yang kedua, biaya asuransi kesehatan bersumber dari pajak penghasilan. Pastinya kalian sudah pernah mendengar bahwa pajak penghasilan di Jerman itu sangat tinggi dan sekitar 35-40% dari penghasilan kita per bulan akan dipotong untuk membayar pajak-pajak yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dan salah satunya adalah untuk membayar asuransi kesehatan. Jadi 14% dari angka penghasilan bulanan kita akan dipotong membayar asuransi kesehatan. Dan dari 14% ini tadi, 50% akan dibayar oleh tempat kalian bekerja atau perusahaan, dan yang 50%-nya lagi akan dibayar oleh kalian sendiri. Pastinya kalian bertanya-tanya, terus gimana dong kalau misalkan saya ibu rumah tangga, atau gimana dong untuk anak-anak yang tidak memiliki penghasilan atau pekerjaan? Maka jika salah satu dari anggota keluarga, katakanlah ini ayahnya bekerja, maka dia bisa membuat yang namanya asuransi family member. Jadi otomatis anggota keluarga yang tidak memiliki penghasilan akan tercover di asuransi yang sudah ia bayarkan. Dan pastinya untuk orang-orang yang memang betul-betul tidak memiliki penghasilan, katakanlah orang yang pengangguran atau orang yang berkebutuhan khusus dan pastinya sepanjang hidup mereka tidak bisa bekerja, maka negara yang akan mengambil alih biaya asuransi ini tadi. Makanya di Jerman ada salah satu istilah yang sering dipakai untuk mendeskripsikan sistem ini, yaitu Solidaritätsprinzip. Yang ketiga, pelayanan kesehatan pertama dan utama yang harus kalian kunjungi jika kalian memerlukan bantuan kesehatan adalah
praktik dokter. Jadi sangat berbeda seperti di Indonesia, kita punya pilihan misalkan praktik mantri atau puskesmas. Jadi di Jerman jika kalian betul-betul sakit, contohnya demam, batuk, pilek, dan ini sifatnya tidak akut dan tidak mengancam keselamatan jiwa, maka kalian harus menghubungi praktik dokter. Dan untuk mendapatkan pelayanan praktik dokter, maka biasanya kalian harus bikin appointment dulu yang biasanya juga membutuhkan waktu beberapa hari. Namun jika sifatnya adalah sesuatu yang akut dan membutuhkan segera pertolongan, misalkan kalian mengalami kecelakaan, maka kalian bisa langsung pergi ke rumah sakit. Yang keempat, standar pelayanan kesehatan di Jerman semua sama. Jadi buat kalian yang tinggal di kota kecil seperti aku tidak perlu khawatir karena semua pelayanan kesehatan di Jerman itu sistemnya sama. Karena memang ada SOP atau standar yang harus dipenuhi oleh praktik-praktik dokter ataupun rumah sakit, dan ini berlaku di seluruh Jerman. Menurut aku hanya ada salah satu aspek yang berbeda antara di kota besar dengan di kota kecil, yaitu besarnya rumah sakit dan kelengkapan unit-unit yang ada di rumah sakit. Karena pastinya semua ini disesuaikan dengan jumlah penduduk yang ada di kota tersebut atau yang ada di sekitar kota tersebut. Yang kelima, bertambahnya jumlah Pflegeheim atau panti lansia di beberapa puluh tahun terakhir. Seperti yang terjadi di negara-negara maju lainnya, misalnya Jepang, saat ini Jerman juga mengalami perubahan demografi. Jadi angka harapan hidup masyarakat di Jerman ini semakin meningkat dan angka lansia juga semakin bertambah. Dan lansia-lansia ini juga memerlukan pelayanan kesehatan atau keperawatan yang tidak bisa di-cover atau diambil alih oleh keluarga mereka. Oleh karena itu, di beberapa dekade terakhir ini, jumlah panti lansia atau Pflegeheim atau Altersheim di Jerman semakin bertambah. Satu hal yang perlu aku kasih tahu ke teman-teman, Altersheim atau panti lansia yang ada di Jerman tidak sama seperti panti lansia yang kita kenal di Indonesia. Di sini secara bangunan dan secara pelayanan dan secara standar juga memang sudah sangat maju dibandingkan negara-negara yang lainnya. Apa sih kaitannya tema ini dengan sistem kesehatan di Jerman? Aku cuma mau kasih tahu ke kalian bahwa ada prediksi akibat bertambahnya jumlah lansia di Jerman yang memerlukan pelayanan kesehatan, maka diperkirakan biaya kesehatan yang saat ini dimiliki oleh pemerintah Jerman suatu hari tidak cukup lagi untuk mengcover seluruh kebutuhan pelayanan kesehatan di Jerman. Atau istilah ini sering juga dikenal dengan istilah collapse. Ditambah lagi jumlah generasi muda yang bekerja dan membayar asuransi kesehatan semakin berkurang sehingga perbandingan antara pemasukan biaya kesehatan dengan pengeluaran biaya kesehatan tidak stabil lagi. Ada beberapa isu yang sudah aku dengar kalau nanti bisa jadi biaya asuransi kesehatan yang selama ini kita bayarkan akan semakin bertambah. Oke teman-teman, itu tadi sistem kesehatan di Jerman yang ingin aku share kepada kalian. Aku harap informasi ini bisa menjadi inspirasi kepada kalian atau bisa menjadi informasi tambahan buat kalian. Jika kalian masih ada pertanyaan tentang informasi yang sudah aku share ke kalian, jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan buat kalian yang sudah view video ini sampai akhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video yang berikutnya. Bye-bye!